Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Visi Putra Tbk atau dengan kode saham Visi. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Visi Putra Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar. Berdasarkan anggaran dasar, kegiatan usaha mereka mencakup perdagangan besar bahan dan barang kimia, perdagangan produk lainnya, serta perdagangan barang tekstil. Namun, yang benar-benar menjadi bisnis utama saat ini adalah perdagangan besar bahan advertising dan printing. Produk yang mereka pasarkan meliputi banner, display, tinta, dan PVC board. Dari seluruh lini bisnis, banner menjadi produk utama, dengan kontribusi pendapatan sebesar 92,94% per 31 Agustus 2023. Banner sendiri adalah media cetak untuk iklan luar ruang yang tahan air dan sinar ultraviolet sehingga warna tetap tajam dalam waktu lama. Selain itu, Visi juga memiliki anak usaha yaitu PT Polimer Putra Sejahtera yang berlokasi di Semarang. Anak usaha ini bergerak di bidang produksi dan mulai komersi di tahun 2025 dengan total aset sebesar 500 juta rupiah di mana Visi memiliki kepemilikan 75%. Struktur kepemilikan saham. Mari kita lihat pemegang saham utama Visi. David Dwi Putra memegang 2,20 miliar lembar saham atau 71,54%. Farel Yonatan memiliki 200 juta lembar atau 6,51%. Robert Putra Sampurna punya 60 juta lembar atau 1,95%. Sisanya, sekitar 20% atau 615 juta lembar saham dimiliki oleh masyarakat publik. Artinya, saham Visi cukup terkonsentrasi pada memegang mayoritas dengan free float hanya 20%. Kinerja keuangan, income statement. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan, dimulai dari laporan laba rugi. Pendapatan TTM tercatat sebesar 415 miliar rupiah. Gross profit 40 miliar rupiah, EBITDA 21 miliar rupiah. Net income hanya 2 miliar rupiah. Dengan angka tersebut kita bisa simpulkan margin laba perusahaan sangat tipis. Nanti kita bahas di bagian profitabilitas. Neraca keuangan, balance sheet. Dari sisi neraca per kuartal terakhir, total aset 281 miliar rupiah. Total liabilitas 94 miliar rupiah. Total ekuitas 186 miliar rupiah. Cash hanya 4 miliar rupiah. Utang jangka pendek 60 miliar rupiah, sementara total utang 72 miliar rupiah. Dengan modal kerja 102 miliar rupiah, perusahaan masih punya likuiditas yang relatif sehat. Arus kas, cash flow statement. Selanjutnya, kita bahas cash flow. Cash dari operasi 17 miliar rupiah, cash dari investasi minus 11 miliar rupiah, cash dari pendanaan minus 33 miliar rupiah. Capital expenditure 11 miliar rupiah, free cash flow 28 miliar rupiah. Secara kas operasional, Visi masih positif, namun terlihat ada tekanan dari sisi pendanaan. Profitabilitas. Mari kita hitung margin keuntungan perusahaan. Gross profit margin 10,85%, operating margin 2,85%, net profit margin hanya 0,65%. Artinya, untuk setiap 100 rupiah penjualan laba bersih perusahaan hanya sekitar 0,65 rupiah. Margin yang tipis ini perlu jadi perhatian investor. Pertumbuhan, growth. Dari sisi pertumbuhan, sayangnya Visi mengalami penurunan. Revenue kuartalan turun 14,59% year on year. Gross profit turun 26,33% year on year. Net income turun drastis 84,17% year on year. Jadi meskipun masih mencetak laba, kinerja pertumbuhan sedang dalam tren menurun. Dividen. Menariknya, Visi tetap membagikan dividen. Dividen terakhir sebesar Rp1 per saham. Dividen yield hanya 0,76%, namun payout ratio-nya sangat tinggi yaitu 471%. Dengan laba bersih yang kecil, dividen ini sebenarnya tidak sustainable jika tren laba turun berlanjut. Valuasi pasar. Sekarang kita masuk ke valuasi. Market cap 406 miliar rupiah, enterprise value 476 miliar rupiah. PE ratio TTM sangat tinggi yaitu 178,45 kali. Price to sales ratio 0,98 kali, PBV 2,18 kali. Jika dibandingkan dengan median IHSG yang hanya PI 8,97 kali, valuasi Visi bisa dibilang sangat mahal dari sisi price to earning. Solvabilitas. Dari sisi kesehatan keuangan, current ratio 2,25 artinya aset lancar masih lebih besar daripada kewajiban lancar. Debt to equity ratio 0,38 relatif rendah. Total liabilities to equity 0,51. Altman Z-Score 4,77 menandakan perusahaan berada di zona aman dari potensi kebangkrutan. Jadi, walaupun laba kecil dari sisi solvabilitas, Visi masih cukup sehat. Efektivitas manajemen. Dari segi manajemen, hasilnya sebagai berikut. ROA
0,81%, ROE 1,22%, ROCE 6,70%, ROIC 4,33%. Rasio ini menunjukkan pengembalian modal masih sangat kecil. Selain itu, cash conversion cycle cukup panjang yaitu 180 hari. Ini berarti butuh waktu sekitar 6 bulan sejak barang keluar sampai menjadi gas kembali. Kesimpulan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan tentang visi? Bisnis inti, perdagangan bahan advertising, terutama banner yang menyumbang hampir 93% pendapatan. Kinerja keuangan, revenue 415 miliar rupiah, tapi laba bersih hanya 2 miliar rupiah. Margin laba sangat tipis. Pertumbuhan, revenue, dan laba sedang turun tajam. Dividen, tetap membagikan dividen tapi payout ratio-nya sangat tinggi sehingga rawan tidak berkelanjutan. Valuasi pasar, dari sisi PI saham visi sangat mahal. Kesehatan keuangan, solvabilitas aman, utang rendah, current ratio baik. Manajemen, profitabilitas rendah, ROE hanya 1,22%. Visi bisa dikategorikan sebagai saham dengan valuasi tinggi, margin tipis, pertumbuhan negatif, tapi masih menjaga dividen. Saham ini mungkin lebih cocok untuk spekulasi jangka pendek dibanding investasi jangka panjang, kecuali ada perbaikan signifikan dalam laba di masa mendatang. Itulah pembahasan lengkap tentang PT Visi Putra Tbk atau Visi. Ingat, semua ini adalah analisa fundamental untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi. Kalau menurut teman-teman, visi ini menarik nggak nih untuk dikoleksi? Silakan tulis pendapat di kolom komentar ya. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya, hanya di channel Saham Cuan.